kok kayak nggak bisa lepas itunya Arga dan itunya Mira itu nggak bisa lepas guys. Nih, nggak bisa lepas. Mereka dengar suara. Nah ini kedua kalinya mereka dengar dan akhirnya si Arga pun percaya bahwa memang ada sesuatu yang sakral yang nggak bisa dilanggar di tempat ini guys. Buat lo yang sering naik gunung, jangan lupa untuk menjaga alam itu dengan baik guys. Salah satunya adalah tidak berbuat senonoh di atas gunung, karena ada dua muda-mudi yang pernah berbuat gitu dan dia terjadilah gancet guys sampai di sebut aja namanya Arga dan Mira guys. Dua muda-mudi ini baru pacaran selama 1 tahun dan tepat di tahun kedua anniversary-nya si Mira ini pengen request. Ya dia bilang, Arga coba dong kita pengen ngerayain anniversary kita di atas gunung, di atas kabut sambil summit. Wah tuh keren banget memang ya. Gue rasa beberapa impian yang suka adventure pasti pengen begitu guys. Nah ternyata tanpa pikir panjang si Arga mengiyakan, oke lah kita cari yang biasa untuk pemula aja dulu guys. Ya bisa Gunung Salak nih, bisa nih kata dia. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Salak melakukan camping dan melakukan summit guys. Melalui jasa open trip. Nah jadi kan biasanya kalau open trip tuh bergerombol gitu ya, bukan open group stranger gitu guys. Sampai di hari H dia berangkat. Mereka berangkat bareng, tapi kok ngerasa ada sesuatu yang aneh nih. Waktu saat Mira membereskan tasnya si Arga, dia menemukan satu buah bungkusan warna merah yang nggak biasa. Nah setelah dia tanya, ini Arga ini apa lu sampai bawa-bawa kayak ginian? Ya kata Arga, ya ini sih cuma buat pelindung kita ya di sana. Siapa tahu kan ada yang jahil atau enggak yang ya tolak bala lah kata dia begitu. Wah ternyata si Arga suka-suka sama jimat nih. Wah kacau juga ya. Yang gua dengar kalau kita naik gunung tuh kita nggak bisa bawa-bawa yang barang yang bukan berasal daripada sana ya. Biasanya tuh alam atau enggak dunia goib itu nggak suka sama yang gini-ginian guys. Sampailah mereka di pos pertama guys. Dan mereka melakukan penanjakan langsung guys. Semuanya berjalan dengan normal, nggak ada sesuatu yang aneh. Mereka fun-fun aja menikmati pemandangan ya, meskipun jalannya cukup terjal, tapi mereka bisa lalui itu karena mereka bergerombol dan mempunyai guide yang bagus banget. Berapa jam kemudian, kok kayak si Mira ngerasa ada yang suara berbisik di telinga sebelah kanan guys, dengan pelan. Suaranya tuh kayak gini guys, jangan mengotori tempat ini. Nah, si Mira kan bingung ya, itu suara siapa tuh ya? Antara perasaan atau enggak mungkin dia dengernya benar-benar sayup, jadi dia bodo amat lah, dia kecoy aja, dilanjutin aja dan dia nggak cerita sama si Arga guys. Saat malam hari tiba, semua camp sudah berdiri dan mereka mulai beristirahat. Sebelum akhirnya nanti pagi-pagi buta mereka melakukan summit untuk mengejar sunrise guys. Nah tapi sepanjang malam itu Mira ngerasa gak enak badan dan merasakan perasaan yang kurang enak di situ guys. Nah karena dia diem aja, si Dirga ini nanya, si Arka ini nanya ke Mira, lu kenapa sih diem-diem aja, kok kayak ngerasa beda ya dari biasanya. Padahal ini harusnya jadi sesuatu yang menyenangkan lo buat kita. Akhirnya si Mira juga cerita nih ke Arka bahwa waktu saat mereka melakukan menanjakan dari pos 1, Mira itu dengar suara jangan kotori tempat ini. Setelah Mira menceritakannya ke Arga, Arga mencoba menenangkan Mira bahwa dia meyakini bahwa jimat yang dia bawa dari rumah itu akan menyelamatkan Arga dan Mira guys. Dia bilang gini nih ke Mira, udah tenang aja lu, yang gue pegang ini adalah barang sakti, jadi kita akan selamat aja dan makhluk-makhluk ini tuh nggak bakal bisa ngapa-ngapain kita di sini. Nah karena Mira terus diyakini, akhirnya Mira luluh dan akhirnya berusaha lebih tenang dari sebelumnya guys. Tapi karena Mira sudah tenang, timbullah niat busuk dari si Arga. Arga tuh pengen banget berhubungan badan di atas gunung. Dia bilang sih kayak gini, ayo dong kita ngelakuin kayak gini.
kapan lagi kita di sini kan? Dan ini hari anniversary kita. Dia tuh pengen banget kayak gitu guys. Ya meskipun ini tidak sesuai norma ya guys ya. Awalnya si Mira pun nggak mau guys. Dia bilang, apaan sih lu, nggak jelas kayak gitu-gitu. Apalagi tempatnya kayak gini lagi. Nanti kalau kenapa-napa gimana kan? Nah karena si Arga ini mulutnya manis banget, akhirnya Mira pun takluk dan setuju untuk berhubungan seperti itu guys. Di saat dia lagi enak-enak kayak gitu guys, ternyata Mira ngerasa suatu ada yang aneh. Kok kayak nggak bisa lepas, itunya Arga dan itunya Mira itu nggak bisa lepas guys. Nih, nggak bisa lepas. Dan akhirnya apa? Mereka itu berusaha untuk ngelepas badannya masing-masing dengan melepaskan sleeping bagnya kan, karena jadi satu sleeping bag tuh mereka tuh. Ternyata nggak bisa juga guys. Akhirnya apa? Dia bawa jimat, dia juga melakukan hal yang nggak senonoh di situ guys. Wah kacau banget guys. Esokan harinya guys, dia ditemukan sama peserta yang lain bahwa ia meninggal dalam keadaan gancet dan membeku guys. Badannya sudah biru semua guys, dan mulutnya sudah membiru. Yang anehnya matanya tuh melotot kayak orang kesakitannya, nggak bisa merem, dan uratnya tuh di luar matanya itu mulai keras-keras gitu guys. Wah ngeri banget guys. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini guys, bahwa kalau lo mendatangi tempat-tempat yang bukan rumah lo, ya lo harus berperilaku normal ya sebagai manusia biasa guys. Ya lo juga harus menjaga alam guys supaya bisa lebih indah. Gak cuma melanggar norma-norma yang lain atau menyakiti orang lain, lu juga harus jaga-jaga semua itu. Sampai di sini video gue, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.